Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan, hari-hari di mana kerjaan atau bahkan hidup secara umum, rasanya tuh berat banget, ngebebanin pikiran. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba lihat satu sudut pandang yang, wah ini bisa jadi mengubah total cara kita memandang semua beban itu. Jadi, pertanyaannya, kenapa ya hidup ini kadang terasa berat banget? Ini pertanyaan yang kayaknya hampir semua orang pernah tanyain ke diri sendiri. Rasanya tuh kayak ada beban yang nggak kelihatan tapi neken terus-terusan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa perasaan ini tuh umum banget dirasain? Tentunya berdasarkan sumber yang kita angkat hari ini. Oke, pertama-tama kita harus sama-sama setuju dulu nih. Perasaan terbebani ini beneran ada, ini nyata. Dan kita semua tanpa kecuali pasti pernah merasakannya dari berbagai sisi kehidupan. Contohnya apa aja? Wah, ini sih kita semua pasti kenal banget. Mulai dari tekanan kerjaan di kantor, tanggung jawab layanan di komunitas, sampai ke urusan keluarga yang kadang rumit. Kalau semua ini numpuk barengan, ya ampun rasanya bisa berat banget kan? Nah, disinilah pembahasannya jadi menarik banget. Gimana kalau ternyata semua beban dari luar itu sebenarnya bukan akar masalahnya? Sumber yang kita bahas ini ngajak kita buat ngeliat lebih dalam lagi, bukan keluar, tapi justru ke dalam diri kita sendiri. Jadi intinya tuh begini, masalahnya bukan soal apa yang kita pikul, tapi soal gimana kondisi hati kita pas lagi mikul beban itu. Wah ini bener-bener perubahan cara pandang yang mendasar banget loh. Dan untuk mendukung argumen ini, sumber kita mengutip sebuah ayat yang kuat banget. Idenya sederhana, tapi dalam. Kondisi batin kita, misalnya rasa gembira, itu secara langsung bisa jadi semacam obat atau sumber kekuatan buat kita ngadepin tantangan. Coba kita lihat perbandingannya. Ini jelas banget. Bebannya bisa jadi sama persis, tapi hasilnya bisa beda jauh. Di satu sisi, hati yang pahit yang isinya keluhan itu bikin kita gampang capek, gampang nyerah. Tapi di sisi lain, hati yang penuh syukur itu justru ngasih kita kekuatan, kesetiaan, dan ya kesabaran buat terus maju. Oke, jadi kalau masalahnya ada di hati, terus solusinya apa dong? Nah, selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya kita bisa punya apa yang disebut hati yang ringan. Tentunya menurut panduan dari sumber kita ini. Sumber kita ini menunjuk pada sebuah undangan. Dan yang perlu kita perhatikan baik-baik, ini bukan janji kalau bebannya bakal diangkat dan hilang gitu aja, bukan. Tapi janjinya adalah kita akan diberi kelegaan justru di tengah-tengah beban itu. Penting banget nih buat kita pahami arti kata kelegaan di sini. Ini bukan berarti hidup jadi enteng tanpa masalah, sama sekali bukan. Kelegaan ini lebih ke soal kekuatan batin, ketenangan jiwa yang muncul dari sebuah hubungan. Dan kekuatan inilah yang menopang kita buat ngelewatin semua masalah itu. Prosesnya gimana? Dijabarkan jadi 3 keyakinan utama. Pertama, tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Kedua, tahu bahwa Tuhan itu menolong. Dan ketiga, tahu bahwa Tuhan yang pegang masa depan kita. Nah, katanya, kalau 3 hal ini benar-benar kita yakini, hati kita tuh bakal otomatis terasa lebih ringan, meskipun bebannya sendiri nggak berkurang. Oke, kita lanjut lagi ya. Konsep ini ternyata dikembangkan lebih jauh lagi. Menurut sumbernya, sukacita itu bukan cuma hasil dari hidup yang enak dan gampang. Justru sebaliknya, sukacita itu bisa menjadi sumber energi dari dalam diri kita. Ini pengamatan yang menarik banget, dan saya yakin Anda juga pernah lihat sendiri. Bayangin aja, ada 2 orang ngerjain tugas yang sama persis. Yang satu ngerjainnya dengan sukacita, penuh semangat, energinya nggak habis-habis. Sementara yang satunya lagi, ngeluh terus, dan akhirnya cepat banget capeknya. Jadi kelihatan kan, sikap kita itu benar-benar jadi bahan bakar buat kita. Dan kutipan ini menegaskan hubungan itu secara langsung. Jadi, sukacita itu bukan lagi sekedar emosi pasif yang datang dan pergi, tapi sukacita adalah sumber kekuatan yang aktif, sesuatu yang bisa jadi andalan kita. Sekarang, buat ngerangkum sumber ide tadi, sumber kita ngasih sebuah cerita. Ini cerita yang sederhana, tapi kuat banget buat ngegambarin betapa dahsyatnya kekuatan sebuah sudut pandang. Coba deh bayangin skenarionya. Ada seorang bapak-bapak lagi kerja berat, angkat-angkat batu bata di bawah panas matahari. Terus ada orang datang dan nanya satu pertanyaan simpel. Logikanya, jawaban yang paling masuk akal kan? Saya lagi angkat batu bata. Ya jelas kan? Tapi ternyata dia nggak jawab gitu. Dan ini yang bikin kita jadi penasaran. Dia malah menjawab, saya sedang membangun sebuah gereja. Dan jawaban inilah yang mengubah segalanya. Dia nggak cuma ngelihat tumpukan batu bata di tangannya. Dia melihat gambaran yang lebih besar.
Dia melihat sebuah bangunan megah yang sedang dia ikut bangun. Dia melihat tujuannya. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Tugasnya sama, batu batanya ya sama beratnya, gak ada yang berubah. Tapi karena perspektif dia terhubung sama tujuan yang jauh lebih besar, pekerjaannya jadi terasa mulia, bukan lagi jadi beban. Hatinya jadi ringan. Jadi kesimpulannya apa? Pesan utamanya sederhana. Kalau hidup lagi terasa berat, jangan buru-buru coba ubah keadaan di luar. Coba periksa dulu ke dalam, periksa kondisi hati kita. Dengan mulai memupuk iman, rasa syukur, dan sukacita, beban seberat apapun bisa terasa jauh, jauh lebih ringan. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti, pas Anda lagi ngerasa ada beban berat minggu ini, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Seberapa besar sih berat ini datang dari tugasnya, dan seberapa besar dari cara saya mandangnya? Apakah saya cuma lagi mengangkat batu bata, atau sebenarnya saya sedang membangun sebuah gereja? Terima kasih sudah menyimak.